Teman-teman, pernahkah kalian perhatikan sosok-sosok pekerja gigih di sekitar kita? Mereka yang mungkin sering kita lewati, tapi jarang kita sadari perjuangannya. Hari ini, saya mau mengajak kalian kenal lebih dekat dengan salah satunya. Seorang pahlawan keluarga yang mencari nafkah dengan cara yang sangat sederhana, seorang tukang jasa semir sepatu keliling. Namanya Pak Budi. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya luar biasa. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, beliau sudah mempersiapkan senjata-nya, sebuah kotak kayu tua berisi sikat, berbagai warna semir, kain lap, dan sebotol kecil air. Kotak itu bukan sekadar kotak. Itu adalah saksi bisu perjalanannya selama puluhan tahun. Langkah kakinya menapaki jalanan kota yang ramai. Dari satu perkantoran ke perkantoran lain, dari satu kafe ke kafe berikutnya. Kadang seharian penuh berkeliling. Hanya satu atau dua pasang sepatu yang mampir ke kotaknya. Tapi Pak Budi tidak pernah mengeluh. Senyumnya selalu tulus, tawaran jasanya selalu sopan. "Semir mas, biar sepatunya kinclong lagi." Begitu sapanya yang khas. Saya sempat ngobrol cukup lama dengan beliau. Pak Budi cerita, pekerjaan ini sudah ia lakoni sejak muda. Dulu, katanya, pelanggannya ramai, banyak pekerja kantoran yang rutin menyemirkan sepatu kulit mereka. Tapi zaman berubah. Sekarang banyak orang lebih suka sepatu kets atau sneakers yang perawatannya berbeda. Persaingan pun semakin ketat, bukan dari sesama tukang semir, tapi dari perubahan gaya hidup. "Sekarang mah susah, nak. Kadang seharian cuma dapat buat makan saja sudah alhamdulillah," kata beliau sambil matanya menerawang. Di balik tatapan itu, saya bisa melihat ada keteguhan yang luar biasa. Beliau tidak menyalahkan zaman, tidak menyalahkan keadaan. Beliau hanya terus berusaha, melangkahkan kakinya setiap hari dengan harapan yang sama. Yang membuat saya terenyuh adalah ketika beliau bercerita tentang keluarganya. Penghasilan yang tak seberapa itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk biaya sekolah anak-anaknya. Baginya, pendidikan anak adalah nomor satu. "Biar saya saja yang begini, anak-anak saya harus punya masa depan yang lebih baik. Mereka harus jadi orang pintar. Jangan kayak bapaknya," ucapnya dengan suara bergetar, menahan haru. Disitulah saya sadar, kotak kayu tua itu bukan hanya berisi peralatan semir. Kotak itu memikul beban harapan, cinta, dan pengorbanan seorang ayah. Setiap kilap sepatu yang ia hasilkan adalah sebentuk doa untuk masa depan anak-anaknya. Setiap tetes keringat yang jatuh di aspal panas adalah bukti cintanya yang tak terhingga untuk keluarga di rumah. Pernah suatu kali, Pak Budi cerita, ia kehujanan di jalan. Semua barangnya basah, dan hari itu ia terpaksa pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Badannya demam, tapi yang ia pikirkan bukan dirinya sendiri. "Saya cuma kepikiran, besok anak saya bayar buku sekolah gimana ya?" katanya. Hati siapa yang tidak tersentuh mendengar cerita seperti itu? Kisah Pak Budi adalah cerminan dari jutaan pekerja informal di luar sana. Mereka adalah tulang punggung ekonomi yang tak terlihat, pahlawan sunyi yang berjuang dalam diam. Mereka tidak butuh belas kasihan, tapi mereka butuh penghargaan, sebuah pengakuan bahwa pekerjaan mereka, sekecil apapun, adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Mungkin kita seringkali terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri hingga lupa untuk melihat sekitar. Kita sibuk meeting, sibuk scroll media sosial, sibuk mengejar target, tapi lupa bahwa di samping kita ada orang-orang seperti Pak Budi yang sedang berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Lihatlah detail pekerjaannya. Tangan-tangan keriput itu
begitu terampil membersihkan debu, mengoleskan semir dengan merata, lalu menyikatnya hingga menghasilkan kilau yang sempurna. Ada kebanggaan di wajahnya setiap kali pelanggan tersenyum puas melihat sepatunya kembali bersih dan mengkilap. Nah, kan jadi ganteng lagi sepatunya, guraunya, mencairkan suasana. Ini bukan sekadar tentang membersihkan sepatu, ini tentang martabat, tentang kerja keras, dan tentang menjaga api harapan agar tetap menyala di tengah himpitan hidup. Pak Budi mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa kebahagiaan itu sederhana, dan rasa syukur adalah kuncinya. Beliau tidak pernah iri dengan orang-orang yang sepatunya ia semir, yang mungkin hidupnya jauh lebih mapan. Beliau hanya fokus pada apa yang bisa ia kerjakan dengan tangannya sendiri, menghidupi keluarga dari hasil yang halal, walau tak seberapa. Itu adalah prinsip hidup yang beliau pegang teguh. Sebuah integritas yang mungkin sulit kita temukan di zaman sekarang. Jadi, teman-teman, lain kali jika kalian melihat ada tukang semir sepatu seperti Pak Budi, cobalah untuk berhenti sejenak. Tidak perlu harus menyemirkan sepatu jika memang tidak butuh. Mungkin sekadar menyapa, menanyakan kabar, atau memberinya sebotol air minum. Perhatian kecil dari kita bisa jadi suntikan semangat yang sangat besar bagi mereka. Mari kita belajar untuk lebih menghargai setiap profesi, sekecil apapun itu. Karena di balik setiap pekerjaan, ada kisah perjuangan, ada mimpi, dan ada keluarga yang menanti di rumah. Pak Budi adalah guru kehidupan bagi kita semua, mengajarkan tentang arti, ketekunan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Semoga Pak Budi dan para pejuang keluarga di luar sana selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Semoga perjuangan mereka membuahkan hasil yang manis untuk masa depan anak-anaknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.